Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini kita mau fokus ke satu tempat, Keraton Kaibon di Banten. Ini situs cagar budaya, banyak cerita, tapi kok kayaknya sering kelewat ya? Iya, sering banget. Sumber kita kali ini dari catatan sejarah, ada juga temuan arkeologi. Nah, misi kita bareng Anda nih, kita mau coba gali kenapa sih keraton yang lumayan penting ini kesannya terlupakan. Terus ada rahasia apa aja di balik puing-puingnya? Oke, yuk kita bongkar. Dan perlu dicatat ya, Kaibon ini bukan runtuhan biasa aja. Ini tuh saksi bisu fase akhir Kesultanan Banten. Yang bikin spesial lagi, ini nunjukin peran penting seorang perempuan, Ibu Suri, dalam sejarah Banten. Oke, kita mulai dari asal-usulnya dulu ya. Jadi Keraton Kaibon ini dibangun sekitar tahun 1815. Itu berarti setelah Keraton Surosowan ya. Betul, lebih muda usianya. Nah, uniknya, ini fungsinya bukan buat pusat pemerintahan utama, tapi khusus dibangun untuk Ratu Aisyah, ibunya Sultan Syafyuddin, yang waktu naik tahta itu umurnya baru 5 tahun kan? Kecil banget ya? Persis. Makanya namanya aja Kaibon. Artinya kan keibuan. Ini negasin banget tujuannya. Jadi bukan sekedar istana kedua, tapi memang rumah khusus buat peran Ibu Suri. Ya, buat dampingin Sultan yang masih belia itu. Fokus ke Ratu Aisyah ini yang bikin Kaibon beda. Kalau lihat sisa-sisa bangunannya sekarang, walau udah runtuhan, masih kelihatan lah ya jejaknya. Ada pondasi, tembok, pilar, gapura juga. Luasnya sekitar 2-4 hektar. Lumayan luas ya. Iya, terus yang paling sering difoto itu kan gerbang utamanya. Gayanya candi bentar, khas Jawa Bali gitu. Nah ini nih, ada sumber bilang pintunya ada 5. Katanya sih simbol 5 waktu sholat. Simbolisme Islamnya kuat ya. Interpretasi atau ada perubahan ya dulu? Bisa jadi, bisa jadi. Dan soal temuan arkeologi yang paling bikin wah gitu ya, itu sisa kamar Ratu Aisyah. Desainnya itu agak unik, agak menjorok ke tanah. Oh iya, kenapa gitu? Nah, ini dia. Ada sistem pendingin alami yang cerdas banget buat zaman itu. Pakai aliran air gitu buat mendinginkan ruangan. Bayangin, awal abad 19 udah mikir teknologi adaptif kayak gitu di iklim tropis. Keren banget sih itu. Selain itu juga ada sisa bangunan kayak masjid, terus ada sistem kanal juga yang katanya nyambung ke Surosowan. Jadi kelihatan banget perpaduan gaya arsitektur Jawa Bali sama simbolisme Islamnya. Banten memang gitu ya, sinkretis. Tapi ini kan bukan cuma soal batu bata ya. Ada tokoh kuncinya, Ratu Aisyah. Beliau ini perannya gimana sih? Bukan cuma ibu biasa kan? Jelas bukan? Selama Sultan Syafyuddin belum dewasa, beliau ini figur politik yang sangat sentral. Bisa dibilang penguasa de facto-nya lah, yang pegang kendali sebenarnya. Jadi beliau yang ngatur di belakang layar gitu ya? Bisa dibilang begitu. Dan beliau juga yang mendidik Sultan Syafyuddin jadi pemimpin. Pemimpin yang nantinya berani banget menentang Belanda. Wah, ini peran yang sering nggak muncul ya di buku sejarah biasanya. Iya, peran Ratu Aisyah ini krusial banget buat stabilitas Banten waktu itu. Seringkali terabaikan karena sejarah kita kan, ya gitu deh cenderung fokus ke tokoh laki-laki. Keraton Kaibon ini jadi semacam basis kekuasaannya dia. Tempat strategis buat membimbing putranya. Jadi istana keibuan ini malah jadi pusat kekuatan politik perempuan ya, yang justru membentuk semangat perlawanan. Nah, itu dia poinnya. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Kenapa ya kok keraton sepenting ini rasanya jadi kayak terlupakan? Apalagi kalau kita bandingin sama Surosowan. Iya, beda banget ya nasibnya. Surosowan kan pusat pemerintahan utama, runtuhannya juga lebih megah kesannya. Terus ceritanya lekat sama kejayaan Banten. Kalau Kaibon ini kan lebih ke kediaman, terus kaitannya sama akhir kejayaan. Kondisinya juga kurang utuh. Betul. Ada faktor lain juga sih menurut saya. Ini soal narasi populer dan legenda. Surosowan itu punya cerita rakyat yang lebih hidup. Ada mitos macan gaib, segala macam, kan? Oh iya, sering denger itu. Nah, kalau Kaibon ini, ceritanya tuh lebih faktual. Kisah Ratu Aisyah, proses hancurnya gimana, kurangnya unsur mistis atau legenda heroik yang ngebakar imajinasi orang. Mungkin itu juga yang bikin kurang nempel di ingatan kita. Padahal nilai sejarahnya tinggi banget. Dan akhir ceritanya memang tragis ya. Kaibon ini dihancurkan Belanda, itu tahun 1832 di bawah komandonya The Endels. The Endels lagi ya. Pemicunya katanya sih karena Sultan Syafyuddin, yang jelas ini hasil didikan ibunya di Kaibon, nolak buat lanjutin proyek Jalan Anyar Panarukan. Wah, ini bentuk perlawanan yang berani banget sih. Dan perlu diingat juga,
Penghancuran ini kejadiannya setelah Kesultanan Banten itu secara formal dihapus sama Belanda tahun 1816. Jadi tindakan keras tahun 1832 itu kayak pukulan terakhir gitulah, penegasan mutlak kekuasaan kolonial. Ironis ya, perlawanan yang lahir dari Kaibon malah jadi pemicu kehancurannya sendiri? Iya, jadi simbol akhir kedaulatan Banten. Tragis memang. Kalau sekarang gimana kondisi Kaibon? Jadi tempat wisata sejarah kan ya? Banyak yang foto-foto? Betul. Jadi spot foto populer. Tapi kondisinya agak memprihatinkan sih jujur aja. Sering kebanjiran atau tergenang air, katanya masalah drainase di sekitar situ. Dan ya secara umum kesannya kurang terawat maksimal lah. Sayang banget ya. Banget. Ini jelas jadi PR besar. Perlu upaya pelestarian yang lebih serius, lebih terstruktur. Mungkin pakai pendekatan pentahelix itu ya, kolaborasi banyak pihak. Pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, media. Plus, solusi teknis kayak perbaikan drainase itu mutlak perlu. Biar situs ini nggak makin rusak kena ancaman lingkungan dan ya sikap yang mungkin kurang peduli. Oke. Jadi apa nih artinya semua ini buat Anda yang menyimak? Reruntuhan Kaibon ini ternyata nyimpen banyak lapisan cerita ya. Ada bukti kecanggihan arsitektur zaman dulu, ada kisah kekuatan politik perempuan kayak Ratu Aisyah, sekaligus jadi saksi bisu perlawanan terakhir dan akhir tragis Kesultanan Banten. Dan mungkin sebagai penutup, ada satu hal yang bisa jadi bahan renungan buat Anda. Kalau kita lihat betapa sentralnya peran Ratu Aisyah di Kaibon ini, gimana ya kira-kira narasi besar sejarah Nusantara kita bisa berubah? Kalau kita lebih aktif lagi mencari, mengangkat, dan ngasih ruang buat kisah-kisah perempuan penguasa atau figur penting lain yang selama ini mungkin terlupakan. Seperti beliau